Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya ya? Baik, kita sekarang bahas peristiwa pada perang Uhud. Ba'da perang Uhud. Ba'da. Ini yang sesuai baku, ini yang IED. Iya. Ba'da perang Uhud. Ayo Rukaya baca, pintar. Tapi kalau menuju Hamraul Asad, Menuju Hamraul Asad, terus. seorang lelaki jadi penduduk Mekah datang. Rasulullah bertanya kepadanya perihal Abu Sufyan dan bala tentaranya. Lelaki itu lantas menuturkan, aku bersama mereka dan aku dengar mereka saling mengupat satu dengan yang lainnya sembari berkata, kalian tidak berbuat apa-apa. Nah, sekarang perang Hamraul Asad. Ya, namanya perang Hamraul Asad. Ada perang Uhud, ada namanya perang ini terjadi setelah perang Uhud ya. Terjadi setelah perang Uhud 15 Syawal 2 Hijriah. Kalau Uhud itu 15 Syawal ya. Sebentar. Perang Uhud di 3 Hijriah atau? 3 Hijriah. Baca lagi kok ya terus. Kalian mendapatkan persenjataan musuh dan korban dari mereka, kemudian kalian meninggalkan Rasulullah, memerintahkan kepada para sahabat untuk mengejar musuh. Mendengar apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin, Rasulullah memberikan komando dengan bersabda, sekali-kali jangan ada yang berangkat bersamaku kecuali mereka yang mengikuti perang di medan Uhud. Rasulullah memburu dan mengejar musuh sampai di daerah Hamraul Asad, yaitu sebuah daerah yang berjarak 8 mil dari Madinah. Sebentar. Hamraul Asad itu 8 berapa? Kok ya? Mil. Hamraul Asad adalah suatu daerah yang jaraknya 8 mil dari Madinah. Terus 80 atau 8? berapa mil kok ya? Ya, ada 8 mil apa 80? 8 mil. 8 mil Mbak Ais. Terus Bad al-Khuzai, mana? Ma'bad al-Khuzai yang menetap di Hamraul Asad, melintas di 8 Rasulullah. di hadapan. 8 di depan Rasulullah. Dia adalah seorang lelaki yang masih musyrik dan Khuza'ah Khuza'ah
Rasulullah, baik yang muslim maupun yang kafir. Terus? Ma'bad berkata, wahai Muhammad, demi Allah sungguh kami berduka cita atas yang menimpamu, dan sungguh kami sangat ingin sekiranya Allah mempertemukanmu dengan mereka. Terus? Sudah? Pasu. Tak bacain dulu, nanti baru lanjut lagi. Nah, seorang lelaki dari penduduk Makkah datang. Rasulullah bertanya kepadanya perihal Abu Sufyan dan bala tentaranya. Laki itu lantas menuturkan, aku bersama mereka dan aku dengar mereka saling mengumpat satu dengan yang lainnya. Mengumpat itu mencelah, ngomongin elek gitu. Satu dengan yang lainnya sembari berkata, kalian tidak berbuat apa-apa. Kalian mendapatkan persenjataan musuh dan korban dari mereka. Kemudian kalian meninggalkan mereka dan tidak merugikan mereka sama sekali. Mendengar penuturan ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengejar musuh, sedangkan luka akibat perang Uhud masih segar, menganga, agar musuh mendengar apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, terus Rasulullah SAW kemudian memberikan komando dengan bersabda, sekali-kali jangan ada yang berangkat bersamaku kecuali mereka yang mengikuti peperangan di medan Uhud. Rasulullah SAW memburu dan mengejar musuh sampai di daerah Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu daerah yang ada 8 mil dari Madinah ya. Terus Ma'bad al-Ghuzai yang menetap di Hamra'ul Asad melintas di depan Rasulullah SAW. Dia adalah seorang laki-laki yang masih musyrik. Dan Khuza'ah sendiri adalah suku yang tercela, yang memberikan nasihat kepada Rasulullah baik yang muslim maupun yang kafir. Ma'bad berkata, wahai Muhammad, demi Allah, sungguh kami berduka cita atas yang menimpamu dan sungguh kami akan ingin sekiranya Allah mempertemukanmu dengan mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW menuju Hamra'ul Asad hingga bertemu dengan Abu Sufyan dan bala tentara yang menyertainya di daerah Rauha. Abu Sufyan telah menghimpun kembali pasukan untuk menghadapi Rasulullah SAW. Wah, Abu Sufyan lagi loh. Perang meneh. Ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad, ia berkata, ada apa di belakangmu wahai Ma'bad? Ma'bad menjawab, Muhammad telah keluar berangkat memimpin para sahabatnya hendak mengejar kalian dalam satu pasukan yang tidak pernah aku lihat pasukan yang seperti itu sebelumnya. Mereka benar-benar bernafsu memburu kalian. Abu Sufyan berkata, celakalah kamu. Apa katamu? Ma'bad berkata, demi Allah, aku tidak melihat dirimu kecuali hanya mengantarkan leher kuda untuk disembelih. Abu Sufyan berkata, maka demi Allah sungguh kami telah menghimpun pasukan kembali untuk memutilasi dan mencerai-beraikan pasukan mereka. Ma'bad berkata, maka aku larang kamu untuk melakukan yang demikian. Aku telah menyenandungkan beberapa bait syair. Abu Sufyan berkata, bagaimana bunyi syairmu? Ma'bad berkata, syairku adalah hewan tungganganku hampir saja roboh karena suara gertakan bumi akibat hentakan kuda dan burung ababil. Maka aku katakan, celakalah putra Harb Abu Sufyan karena pertemuan kalian. Apabila kerikil-kerikil menjadi parau karena pasukan dari tentara Ahmad yang persenjataannya tidak lemah. Dan apa yang aku nyatakan untuk dijadikan peringatan ini bukanlah hanya desas-desus belaka. Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya memuji syair yang dilantunkan oleh Ma'bad tersebut. Nah, sekarang lihat. Kan tadi tadi Ma'bad al-Ghuzai itu kemudian masuk Islam di sini. Tapi sebelumnya kan dalam keadaan musyrik. Terus bentar. Ma'bad al-Ghuzai memperdaya Abu Sufyan, iya. Terus Abu Sufyan ingin menggertak kaum muslimin. Berarti di sini Amra'ul Asad itu kesimpulannya ini terjadi setelah perang Uhud, di mana para sahabat keluar menyusul Abu Sufyan, pemimpin pasukan kaum musyrikin, hingga sampai di Amrul Asad, sebuah tempat yang terletak 80 mil. Oh, sini 80 mil. Tadi sini berapa? 80. 80 mil terlalu dekat. 80 mil ganti. Terus iya. 1 mil hampir 1,5 kilo. Mil. Nah, ntar.
Abu Sufyan, para sahabat keluar. Nabi dan para sahabat keluar menyusul Abu Sufyan. Nabi dan para sahabat keluar menyusul Abu Sufyan. Menyusul Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrikin ya, hingga sampai di Hamraul Asad. Kemudian ada Ma'bad al-Khuzai menghadap Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Kemudian beliau memerintahkan dia untuk menyusul Abu Sufyan dan memperdayainya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ma'bad al-Khuzai saat itu masih dalam keadaan musyrik. Nah, Ibnu Katsir menambahkan atas komentarnya bahwa Ma'bad tadinya adalah orang musyrik. Suku Khuzai baik yang muslim maupun yang musyrik adalah pemberi informasi. Terus Ma'bad al-Khuzai menyusul Abu Sufyan. Nah, Ma'bad al-Khuzai menyusul Abu Sufyan. Dia masih musyrik ya. Ma'bad al-Khuzai menyusul Abu Sufyan. Ini masih musyrik. Disuruh Rasulullah, Pak. Iya, menyusul Abu Sufyan. Menyusul Abu Sufyan. Jungko ya ngabuk-ngabuk ya Bebe. Ngomong-ngomongan aku ki ngambuk-ngambuk apa? Mau tidak nuduh. Mbak, pasti Mbak. Kajian. Kali sini. Kemudian Ma'bad al-Khuzai tadi masuk Islam ya dan tidak mengetahui akan keislamannya baik kaum muslim maupun Abu Sufyan, dan Nabi SAW mengizinkannya untuk memperdaya Abu Sufyan. Nah, Ma'bad ini memperdaya Abu Sufyan untuk tidak kembali ke Madinah. Terserah dia masih musyrik atau sudah Islam ya. Ma'bad memperdayai Abu Sufyan untuk tidak kembali ke Madinah. Nah, berikutnya nanti ada perang Ahzab. Kita nanti masuk tahun 4 Hijriah dulu ya. Hari Sabtu, Nji. Oh, baru 4 dulu. 4 Hijriah itu ada perang Bani Nadir. Terus ada perang Badar yang terakhir. Ya, baik. Sekarang catat bahasa Arab. Si Siva catat sama Koya. Coba dites dulu. Rumahnya so hapus. So hapus. Coba dites. Dari sini, dari Nizam. Bahasa Arabnya ini artinya apa? Waladun. Goleo.
Bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Artinya kan wingi ono artine. Si Adam. Apa waladun? Yo, kemarin ada. Anak laki-laki. Anak Nah, guru takon yang kayak ngono loh. Si Revi. Tabibun. dokter. Apa? Dokter. Baca jelas. Pak dokter. Nah, terus si Ruqayyah baitun. Baitun rumah. Rumah. Ini cuma ditanya kayak gitu loh. Terus si Rara. Miftahun. Apa coba dicek kemarin? Miftahun. Miftahun. Kunci. Si siapa? Lupa. Dila. Paragraf, Mbak. Kitun. Kucing. Terus si Laila. Dikun. Ayam. Ayam. Mbak Ai. Rumaisa. Hisanun. 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 Kuda. Nah, kemarin kita sampai alif lam, J. Kan pelajarannya mudah-mudah aja. Kemarin kan ini ada babun Baban. atau baitun ya, maaf, baitun. Tambahkan alif lam. Sekarang baitun tambahkan alif ta. Apa tuh? Tambahkan alif lam. Tambahkan alif lam. Jadi apa? Baitu. Ingat ya. Baitu. Tunnya nggak dibaca lagi tun. Al baitu. Bacanya al baitu. Coba ditulis dan ini nanti ikuti artinya ya. Kita pakai alif lam, yang satu enggak. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Bisa, Siva? Kok ya ngajarin? Cuma niru ini loh. Pena. Maksurun ini papa terjemahin. Patah. Iya, pena ini atau pena itu patah. Terus ada lagi 3 contoh saja. Sambil nulis. Tadi pintu apa bahasa Arabnya? Al-babu. Maftuhun. Pintu itu terbuka. Siapa tadi yang jawab? Oh, Ajam, pintar sekali. Kemarin kitab apa bahasa Arabnya kitab? Kitab toh, kitab ya. Al-kitabu jadidun. Jadidun. Al-babu. Kitab itu atau buku ya. Itu rusak. Bukunya rusak. Baru. Jadi itu baru. Ya.
Catat dulu 3 aja. 3, 4 kok. Babu. Maftuhun. Maftuun. Maaftuun. Maksurun. Apapun pintu itu terbuka. Maftuhun. Polisinya. Enggak kenal sama Kak. Pong itu terus pokoknya. Kalau enggak nakali adikmu ya ora dijiwiti to, Le. Ya aku maaf tuhun. Kayak kemudian sini. Kaleman kok. Kok. Alkitabu. Lalu. Oh ya tuh udah rampung. Oh ya udah rampung. Sudah masuk apa lupa? Ya, ikuti. Nih ya. Baitun. Baitun. Artinya rumah ya, rumah. Ditambahkan alif lam jadi al-baitu. 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 Sama artinya rumah juga. Untuk itu rumah itu. Kenapa al-qalamu? Gak apa-apa saya tambah, cuma tambah biar artinya bagus. Al-qalamu. Al-qalamu. Maksurun. Maksurun. Al-qalamu. Maksurun. Al-qalamu. Maksurun. Pena itu patah. Sekarang al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Berarti kosakata yang baru diingat ya. Maksurun itu patah. Maftuhun terbuka. Jadidun baru. Maka kalau ada yang punya HP baru, jadid ya. Nah, gitu ya. HP ku anyar. Jadid HP-nya. Nah, itu. Jadid. Sudah tahu. Coba diulang lagi sarangan ayo. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Terus al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Baik, demikian kita cukupkan. Besok lanjut lagi ya, Sabtu nje. Besok Jumat libur karena mau sholat Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.